Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Nurul Fitrah, Kasturi Indra Suwari, Mutmainnah, dan Lili akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi Gmol. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada saudara Lili untuk memaparkan materi mengenai pengertian dan kegunaan aplikasi Gmol. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lili akan menjelaskan mengenai pengertian dari aplikasi Gmol. Jadi Gmol adalah suatu software open source Java yang mempresentasikan 3 dimensi atau 3D dari molekul kimia sebagai alat pengejaran atau penelitian dalam bidang kimia dan bidang lain yang terkait. Software ini merupakan kelas platform berjalan di sistem operasi Windows, Mac OS X, dan Linux atau Unix, di mana aplikasi Gmol ini mendukung berbagai format file molekul seperti Protein Data Bank atau PDB, Crystallography Information File atau CIF, dan Chemical Markup Language atau CML. Selanjutnya yaitu kegunaan dari aplikasi Gmol. Seperti halnya yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa aplikasi ini digunakan untuk melihat suatu senyawa secara 3 dimensi. Selain itu, kita juga bisa menggambar dengan menggunakan aplikasi ini. Adapun untuk melihat suatu senyawa, database-nya bisa di-download di PubChem. Senyawa yang kita butuhkan bisa diperoleh dengan mudah dan gratis di PubChem ini. Kita hanya tinggal mengetik nama senyawa dan mendownload filenya dengan tipe .sdf yang 3D. Selain itu, kegunaan dari aplikasi ini yaitu ketika kita ingin mempelajari tentang suatu senyawa ataupun kita ingin mengaplikasikannya aplikasi ini dalam proses belajar dan mengajar. Ya, materi selanjutnya ialah fitur-fitur pada aplikasi Gmol yang akan dipaparkan oleh saudari Mutmainnah. Kepadanya saya persilahkan. Ya, adapun fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Gmol, yang pertama yaitu perangkat lunak sumber terbuka gratis yang dilisensikan di bawah lisensi publik umum GNU. Yang kedua, objek HTML, aplikasi, dan komponen integrasi sistem. Terus yang ketiga itu banyak bahasa, jadi Gmol ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Juga Gmol ini secara otomatis mengadopsi bahasa sistem operasi pengguna. Fitur selanjutnya itu lintas platform, yaitu Windows, Mac OS X, Linux, atau Unix. Terus mendukung semua browser web utama seperti Firefox, Safari, Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Terus rendering 3D, kinerja tinggi tanpa persyaratan perangkat keras. Terus banyak format file yang didukung. File yang dikompresi dengan gzip akan secara otomatis dikompresi. Selanjutnya animasi, terdapat juga fitur animasi, fitur getaran, fitur permukaan, orbit, dukungan untuk unit sel dan operasi simetri, bentuk skematis untuk struktur sekunder dalam biomolekul. Terdapat juga fitur pengukuran, yaitu pengukuran jarak, sudut, dan sudut torsi. Juga terdapat dukungan untuk bahasa scripting, Rasmol, atau Chime. Terus terdapat juga fitur perpustakaan dukungan JavaScript atau JSMol, min.js, serta dapat juga diekspor ke JPG, PNG, GIF, PPM, PDF, dan lain sebagainya. Jadi itulah penjelasan mengenai tentang fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Gmol.
Baiklah, selanjutnya ialah pemaparan materi mengenai cara menggunakan dan kelebihan serta kekurangan dari aplikasi Gmall yang akan dibawakan oleh Saudari Kasturi Indaswari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Gmall. Yang pertama itu, untuk menggambar senyawa sesuai dengan keinginan, pertama adalah membuka Gmall dengan tampilan polos. Jadi, jika Anda sudah mendownload aplikasi Gmall, maka tampilan pertama yang Anda jumpai ketika membuka aplikasi ini yakni tampilan hitam yang polos. Yang kedua itu, setelah diklik maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Ya, seperti yang teman-teman lihat pada slide. Jadi tampilan yang akan muncul setelah diklik itu akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya yaitu pada menu toolbarnya klik pada gambar icon Open the Model Kit, maka akan muncul senyawa CH4. Untuk merubah senyawa ini dapat klik kanan di seberang tempat di layar yang berwarna hitam, lalu pilih icon yang bergambar senyawa dan pilih jenis senyawanya. Misalnya, untuk memilih senyawa CH3NO2, maka akan ditampilkan senyawa CH3NO2-nya seperti gambar di atas. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan aplikasi Gmall. Kelebihannya itu yang pertama gratis, yang kedua itu kompatibel dengan OS Windows, Mac OS X dan Linux atau Unix. Yang ketiga itu aplikasinya mudah didapat atau diperoleh. Situs resminya itu ada pada slide. Yang keempat yakni dapat melihat memodifikasi senyawa dalam 3 dimensi. Yang kelima itu dapat membaca berbagai jenis file dan output dari program kimia kuantum dan animasi. Yang terakhir yakni filenya itu multiframe. Nah, dari kelebihan ini pasti dari aplikasi Gmall ini mempunyai kekurangan. Yang pertama itu, untuk senyawa yang lebih rumit dibutuhkan bahasa pemrograman yang rumit juga. Yang kedua itu, dibutuhkan komputer dengan support Java yang kemampuannya Java 1,4 ke atas. Yang ketiga itu dibutuhkan koneksi internet untuk senyawa yang belum tersimpan di database. Oke, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ialah kesimpulan. Gmall merupakan penampilan struktur molekul 3 dimensi atau molekul viewer yang digunakan secara bebas oleh siapapun yang menekuni bidang kimia dan biokimia. Aplikasi ini merupakan cross-platform, berjalan di sistem operasi Windows atau Mac OS dan Linux or Unix. Fitur yang dimilikinya diantara membaca berbagai jenis file dan output dari program kimia kuantum dan animasi file multiframe. Gmall Applet adalah applet web browser yang dapat diintegrasikan ke dalam halaman situs. Aplikasi Gmall adalah aplikasi Java standalone yang berjalan di desktop. Gmall Viewer merupakan seperangkat alat yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi Java lainnya. Untuk menggunakannya, dapat di-download dan diekstrak file downloadnya. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 6 mengenai aplikasi Gmall. Jika ada yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.